Oke, kita ketemu lagi ya. Hari ini kita akan menyelami sebuah tafsiran yang benar-benar di luar kebiasaan. Ini adalah sebuah teori astronomi yang mencoba menjelaskan makna dari salah satu ayat paling agung di dalam Al-Quran, tapi lewat kacamata pergerakan planet. Yuk kita mulai. Semuanya itu berawal dari sini. Ayat ketiga dari surat Al-Qadar yang bunyinya, malam kemuliaan atau Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Nah, perbandingan inilah yang jadi pusat dari semua pembahasan kita hari ini. Ini kan pertanyaan besarnya ya. Gimana ceritanya satu malam bisa punya nilai yang lebih besar dari rentang waktu sepanjang itu? Nah, sumber yang kita bedah kali ini menawarkan jawaban yang, ya ampun, sepenuhnya datang dari pergerakan benda-benda langit. Oke, supaya kita bisa paham teorinya, kita harus pecah ayat tadi jadi dua bagian. Pertama, kita bakal fokus ke sisi 1000 bulannya dulu. Menurut sumber ini, maknanya mungkin jauh dari apa yang kita kira selama ini. Nah, disinilah teorinya mulai nggak terduga banget. Bukannya menganggap 1000 bulan itu sebagai sebuah berkah, sumber ini justru membaliknya loh. Mereka menafsirkannya sebagai sebuah siklus bencana. Jadi, dalam kerangka berpikir ini, 1000 bulan itu bukan metafora untuk kebaikan, tapi ini semacam kode untuk sebuah periode yang penuh malapetaka. Sebuah masa di mana kondisi bumi itu sangat kacau, benar-benar kebalikan total dari ketenangan Lailatul Qadar. 1000 bulan itu kan kalau dihitung-hitung ya sekitar 83 tahunan lah. Jadi yang kita bicarakan di sini adalah sebuah siklus bencana alam besar yang menurut teori ini terjadi setiap 83 tahun sekali. Terus, apa pemicunya? Teori ini menunjuk pada satu momen astronomi yang sangat spesifik, yaitu saat planet Jupiter dan Saturnus berada dalam posisi segaris dengan matahari dan bumi. Coba bayangin, mereka seolah-olah berbaris di langit kita, fenomena yang disebut transit ganda. Untuk kasih contoh nih, sumber ini mengaitkan siklus 83 tahun ini dengan bencana-bencana besar dalam sejarah. Sebut saja gempa bumi dahsyat yang memicu tsunami, sampai badai tornado raksasa yang tercatat dalam sejarah, seperti yang pernah terjadi di Tugustan, Rusia. Oke, itu tadi sisi buruknya ya. Sekarang kita pindah ke sisi yang lebih baik, Lailatul Qadar itu sendiri. Nah, teori ini memperkenalkan satu lagi pemain kunci di tata surya kita. Yuk kenalan sama Muntaha. Jadi, menurut sumber ini, Muntaha itu adalah sebuah planet raksasa yang belum teridentifikasi di tata surya kita. Dan transit dari planet inilah yang dipercaya menciptakan kondisi damai dan tenang yang kita kenal sebagai Lailatul Qadar. Biar kebayang segede apa sih planet ini, coba deh kita lihat perbandingannya. Kalau masa gabungan Jupiter sama Saturnus itu sekitar 413 kali masa bumi, teori ini bilang kalau Muntaha itu harus lebih besar lagi, minimal 415 kali masa bumi. Wah, ini sih benar-benar raksasa sejati di tata surya kita. Nah, sekarang kita sampai di inti argumennya. Kenapa transit Muntaha bisa bawa kedamaian, sementara transit Jupiter dan Saturnus malah bawa bencana? Jawabannya, menurut teori ini, ada di jarak dan pengaruhnya ke radiasi matahari. Jadi, poin kuncinya begini. Karena Muntaha itu letaknya jauh banget, transitnya bikin radiasi matahari menyebar rata dan lembut ke seluruh bumi, yang akhirnya menciptakan cuaca yang subur dan tenang. Sebaliknya, Jupiter dan Saturnus kan jauh lebih dekat, jadi transit ganda mereka itu malah memfokuskan radiasi matahari secara merusak ke area tertentu, mirip kayak kaca pembesar, yang akhirnya memicu gempa dan badai. Oke, kalau Lailatul Qadar itu adalah peristiwa astronomi yang bisa diprediksi, terus gimana dong cara melacaknya? Nah, sumber ini juga menawarkan metode perhitungannya sendiri. Metodenya ternyata lumayan simpel loh. Patokan itu satu, tanggal 17 Ramadan 13 tahun sebelum Hijriah. Dari situ, posisi Muntaha diyakini geser maju 15 hari setiap tahunnya, dan ada koreksi 1 hari ekstra setiap tahun kabisat. Dan ini membawa kita ke sebuah implikasi yang signifikan banget. Kalau hitungan ini benar-benar diikuti, artinya Lailatul Qadar itu nggak akan selamanya jatuh di bulan Ramadan. Dia bakal terus bergeser maju setiap tahun dan kadang-kadang bisa jatuh di bulan-bulan lain. Pada akhirnya, kesimpulan dari teori ini adalah Wahyu Al-Quran, peristiwa yang jadi penanda Lailatul Qadar pertama, itu terjadi saat transit Muntaha yang damai, bukan pas lagi ada siklus bencana 1000 bulan. Ini adalah momen ketenangan kosmik yang dipilih secara ilahi. Terlepas dari kita setuju atau tidak ya, teori ini benar-benar memancing kita untuk berpikir. Ini menunjukkan bagaimana satu ayat kuno bisa dilihat dari sudut pandang yang sama sekali baru.
Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan. Kalau langit bisa menawarkan jawaban untuk satu teka-teki, misteri apa lagi ya yang mungkin masih menunggu di antara bintang-bintang sana? Terima kasih sudah menyimak pembahasan kali ini.